Jadi kita di sini mau observasi ke Bumi Alit Kabuyutan, guys. Kita lanjut video. Perkenalkan, nama saya Yutang Wismana, salah satu pengurus Sasakawan Dua Pusaka yang diamanatkan untuk melestarikan peninggalan-peninggalan orang yang sudah lama ada di sini dan sekarang kami ini penerusnya. Ya, tentunya juga ini peninggalan orang-orang lama harus lestari dan bermanfaat bagi orang banyak. Adapun mau mengadakan pertanyaan, silahkan. Apa yang bisa saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, mohon maklum. Kalau kita berdasarkan istilah the present is the key to the past. Tahu kan ya? Nanti terjemahkan sendiri. Kalau mengacu ke situ, kita titik pemberangkatan dari suatu benda yang ada di sini. Ya. Ya. Salah satunya ada benda yang di sini ada, tapi di tempat lain juga ada persis. Tapi di tempat lain berdasarkan data itu berusia sejak abad 16. Kalau nggak salah, zaman kalau di Cina dulu zaman Kaisar Ming. Kalau di kita itu kejadian abad 16 itu berdirinya Kabupaten Bandung tahun 1600 sekian. Berdirinya zaman Sultan Agung, zaman Adipati kita itu abad 16. Dan sebagainya kejadian-kejadian di abad 16 itu banyak. Tapi saya tidak berani mengatakan, oh ini zaman anu. Itu baru satu benda. Sekarang kalau kita ngejar benda-benda lain, saya ragu. Ya. Sehingga kita bisa menduga-duga bahwa abad 16 saja sudah ada. Ya. Zaman siapa? Walau alam. Karena orang tua yang tua itu zaman kakek saya itu juga tidak bisa menerangkan dengan pasti bahwa ini berdiri tahun sekian. Itu yang masih tanda tanya di sini. Tidak ada yang pasti. Bahkan ada lagi yang lebih tua generasinya. Jadi ada beberapa generasi itu mungkin generasi yang belakangan. Ada yang lebih tua lagi. Ya mungkin jadi kesimpulannya itu bisa kita ketahui bahwa beberapa benda di sini itu sudah ada sejak abad ke-16, tapi tidak pasti. Kalau gitu, bagaimana sih sejarah awal terbentuknya situs ini? Jadi, kalau sejarah awal, pasti jawabannya juga sama dengan yang tadi. Karena pasti ini didirikan, ada zamannya, ada yang pendirinya siapa, itu yang belum kita ketahui. Bahkan sampai saat ini membutuhkan narasumber yang bisa kita mengambil kesimpulan dari tempat ini. Oh ini pastinya zaman sekian. Jadi sampai saat ini dengan alasan apapun
karena belum ada yang meneliti khusus, belum ada yang mau pasti bahwa ini zaman sekian mulainya. Mungkin itu juga dikarenakan kita adalah generasi penerus gitu kayak. Kita ini yang ada sekarang menjadi pengurus Sasaka Waluda Pusaka itu adalah mungkin generasi keseberapa mungkin buyutnya baunya walau alam ya. Jadi kita hanya menerima amanah untuk melanjutkan melestarikan peninggalan orang-orang tua yang. Kemudian, situs ini merupakan riwayat peninggalan leluhur Lebak Wangi Batu Karut, yakni Mbah Manggung Jaya di Kusuman. Tuh ya. Nah, selain beliau, ada nggak sih tokoh lain yang ikut serta mendirikan situs ini gitu yang Bapak ketahui? Tentunya ada. Boleh disebutkan gitu, siapa saja tokoh-tokoh? Jadi kalau kita mengambil ke abad 16, ketika akhirnya kerajaan Pajajaran pada tahun 1579 itu ada tokoh yang konon katanya orang tua dulu bilang makamnya ada di wilayah ini. Ya. Tapi itu satu generasi dengan berdirinya Sumedang Larang. Ya, Sumedang Larang. Pada saat itu tahun 1579 ketika Kerajaan Pajajaran terakhir menyerahkan atribut-atribut kerajaan dari Pajajaran ke Sumedang Larang. Bagaimana itu bisa terjadi? Makom yang ada di Sumedang juga ada di sini, walau ya. Sampai saat ini konon ada yang mengatakan bahwa wilayah Bandung ini dulunya adalah bagian dari wilayah Sumedang. Mungkin sebelum atau sekitar abad 16-an. Jadi pertanyaan selanjutnya Pak, kenapa sih situs ini diberi nama situs Bumi Alit Kabuyutan? Apakah ada sejarah di balik pemberian nama tersebut? Atau mungkin sebelumnya ada nama lain? Atau bagaimana gitu sejarahnya, boleh dijelaskan? Sekarang begini, Kabuyutan itu jamak. Kalau kita ngambil arti dari bahasa itu jamak, Kabuyutan. Sedangkan istilah itu tunggalnya ya, kalau jamak banyak tunggal. Baeti. Tahu nggak Baeti? Enggak. Baeti bahasa Arab artinya bumi. Ya, Baeti. Pribumi atau saking banyaknya Baeti. Kemudian sebut buyutan. Baeti jadi buyutan. Sekarang kalau kita sebut buyutan, orang mungkin mengatakan jadilah suatu istilah yang namanya kabuyutan. Ya, kabuyutan mungkin apa ya, perkampungan barangkali ya, tanda kutip, kalau maaf kalau salah. Artinya bumi. Sebut bumi alit, kita ambil falsafahnya. Bumi alit ini seperti yang dilihat sama adik-adik, itu ukurannya 5 meter ke 6 meter ya, 5 meter ukuran apa ya, yang 5 ukuran apa? Gimana? Yang 6 kalau 5 kali 6 berapa? 30. Quran isinya berapa juz? 30. Itulah Masya Allah. ya. Ternyata ada fun fact di balik nama Kabuyutan gitu ya. Kemudian yang namanya bumi alit berarti ukuran 5 kali 6 kan tidak besar. Iya. Tapi kalau itu ukuran dirubah artinya jadi lain. Tidak 5 kali 6 di 30 kan. Iya. Ari bumi itu tempat kembalinya orang waktu pergi kemana akan kembali lagi ke rumah, tempat istirahat, tempat tinggal.
dan sebagainya, banyak falsafahnya. Kalau perlu diterangkan, mungkin membahas ini aja. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya karena ada beberapa pertanyaan mungkin itu bisa menyusul nanti. Di dalam situs ini pastinya pernah terjadi peristiwa-peristiwa bersejarah. Nah, salah satu peristiwa bersejarah yang pernah terjadi atau bahkan masih Bapak ingat sampai sekarang ini, ada nggak sih itu salah satu peristiwa yang ya boleh diceritakan? Ini saya dapat bukan niar luang dari daluang, Ya. tapi niar luang di pada urang. Jadi dongeng di dongeng deui orang Sunda bilang gitu. Tapi kalau niar luang dari daluang, saya harus baca buku karena daluang itu kan kertas gitu ya diartikannya. Nah, banyak di istilah-istilah jangan seringat. Kita cerita, pernah orang tua dulu konon ya, mungkin mau mungkin nanti bisa menambahkan kalau ceritanya. Ketika zaman Belanda barangkali ya, di sini diketemukan ada mortir yang tidak meletus. Jadi tembak jatuh di sini tidak pecah, utuh katanya. Kemudian zamannya PITI, zaman Korombolan, dulu di sini tuh ada tokoh tertentu di masyarakat kalau mau menjaga lumpur datang ke sini, dan kampung ini dijaga sama orang-orang DIT ini. Itu ditakuti siapa yang menjaga di sini. Dia pakai kuda, pakaian putih, itu yang ngejar-ngejar DITI, sehingga orang-orang DITI tidak berani masuk ke kampung Pakuan. Kemudian ada itu ya yang pernah dengar langsung dari cerita-cerita orang tua dulu, kejadian Ini si korombolannya si kuda nih tandongan banyak apa-apa. itu cerita itu sudah satu kampung. Itu bisa masuk kalau bisa jadi zaman namanya kayak nyerang bapak ini di tandongan kuda gaib nanti kuda bukan Iya, alam salah. alam jadi nanti burung ada Jadi yang kalau kita cerita tentang situs, Sejarah. karena tidak hanya itu, mencakup gunung anak, itu makanya dibikinkan gambar itu. Itu hanya sebagian saja, tidak semuanya. Di situ lingkungan bumi ada gunung anak yang ada. Itu saya bikin dari foto udara, coba berapa bayar bikin dari satelit kan? itu mah ayat deh jadi gila mau bisa bejir di luar murid ya kecerok bisa dan aman. Lanjut ke pertanyaan yang Bapak ketahui kan situs ini sudah berdiri lebih dari 20 tahun yang lalu. Apakah pandangan masyarakat sekitar terhadap situs itu tetap sama atau justru berubah seiring berjalannya waktu? Mungkin tetap sama, cuman proses yang berbeda. Karena mungkin sesuai dengan zaman, mungkin zaman sekarang dengan zaman orang-orang dulu lain. Cara hidupnya, cara melestarikan ini. Jadi kalau pandangannya tetap sama, mungkin caranya yang Caranya yang berbeda karena seiring berkembangnya zaman juga. betul. Ya apa sih itu tradisi ngarumat barang pusaka itu, boleh dijelaskan? Kalau kita ngambil istilah ngarumat barang pusaka, kita berfokus kepada pusakanya. Ya? Nah, sekarang oke lah, saya bahas soal pusaka. Pusaka itu bahannya sama, ya. Katakanlah dari besi. Yang menciptakan besi itu kan Allah yang maha pencipta, maha kaya. Tapi manusia diberi akal untuk mengembangkan ide.
sehingga dari besi itu sama kemampuan daya pikir manusia, dia bisa dibentuk pedang, bisa dibentuk keris, bisa dibentuk kujang. Bentuk itu melambangkan bahwa manusia punya ide, punya kemauan, punya keahlian. Tapi kalau ngebahas secara keseluruhan, Darumat Barang Pusaka itu kebetulan dilakukan pada bulan Mulud tanggal 12. tanggal 12 Mulud. Apa sih berlangsungnya tradisi itu gitu? Acaranya itu seperti apa tradisi? Acara di situ merupakan waktu untuk bersilaturahmi, sewu-siwi atau keturunan-keturunan orang sini. Tapi bukan berarti khusus untuk orang sini, siapapun yang memberikan perhatian, yang pengen tahu, banyak juga yang datang, sehingga ini tempat penuh orang, sehingga orang tidak bisa ketampung dengan wilayah satu ini. Banyak yang datang dari luar daerah, dari mana-mana. Jadi acara tersebut itu tidak dikhususkan hanya untuk orang-orang tertentu, melainkan untuk semua orang yang boleh. Jadi acaranya ya diisi sama ceramah-ceramah keagamaan. Untuk situs dunia paguyutan dan acara habis tahunan itu mengandung agama Islam tanpa ya. Jadi ya boleh dijelaskan. Pelaksanaannya itu selalu pada tanggal 12 Mulud. 12 Mulud itu adalah waktu hari lahirnya Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad orang semua juga udah yakin bahwa orang yang berakhlak sangat tinggi, orang yang belas asih, orang yang jadi percontohan kaumnya. Yang namanya Nabi itu sudah dipastikan berakhlak tinggi, berakhlak baik, sehingga dilaksanakan tanggal 12 Mulud itu diharapkan orang-orang yang hadir, umumnya khususnya orang yang sekitar lokal, ya, mempunyai akhlak seperti Nabi Muhammad. Harapannya begitu. Jadi tanggal 12 Mulud karena hari lahir Nabi. Selain tradisi Darumat Barang Pusaka, apakah ada tradisi lain yang biasa dilakukan di dalam situs ini? Itu tadi silaturahmi, kemudian tradisinya untuk mengisi acara silaturahmi itu orang-orang yang datang ke sini yang sempat dan yang mampu biasanya bawa tumpeng, makan bersama, ngumpul semua orang yang ada di sini. Tumpeng itu bukan 1-2, mungkin 100 di sini ya. Jadi sambil ngobrol, sambil silaturahmi, orang-orangnya sambil mencicipi tumpeng yang ada. Tidak khusus dikenalin tumpeng bawa si A, khusus keluarga si A, enggak. Kadang-kadang yang lain juga ditawarin, ayo ngumpul makan di sini sama-sama silaturahmi. Kemudian untuk mengisi waktu supaya yang makan itu tidak lapar kemudian meninggalkan makan enggak. Nah, kemudian ada pagelaran bohong renteng. Bohong renteng itu salah satu gamelan pusaka yang ada di sini. Itu juga waktunya tidak tahu, Tidak ditentukan. udah berapa abad ada di sini itu bohong renteng. Sama aja dengan menanyakan kapan ada, sejak kapan ada, ya. itu lah. Sampai saat ini nggak ada orang yang tahu persis. Gitu. Sejauh ini Pak, bagaimana sih peran pemerintah setempat dalam melestarikan situs ini? Oh jelas pemerintah itu minimal tidak melarang adanya ini, itu sudah sangat membantu. Iya. Apalagi dengan membantu kayak ini bangunan pemerintah Ikut melestarikan juga. ikut melestarikan juga. Kalau ada acara-acara mereka datang ke sini sangat antusias. 17 itu jumlah rakaat sehari. Wah. Wah. Ya. Ah,
salapan yang di jemuran orang ada dua pembuangan Ya, kita pusat. alat Serta salapan pusat. udah Dia kasih peruntung lah. yang 9 terus yang berapa lagi? Kemudian yang terakhir Jadi- Bumi alit Tuhan mana itu katanya di bangunnya menggunakan kayu suruh bambu suruhan bambu kemudian di bawahnya itu ada tatakan itu juga terbuat dari bambu juga Kakinya ya Iya. bambu, tapi bawahnya makanya itu kenapa menggunakan biasanya kan menggunakan batu gitu Jadi di sini batu tidak dipakai karena ada kepercayaan dulu orang dulu beberapa pendapat yang lain mengatakan bahwa batu itu tidak dipakai karena biasanya di batu itu suka ditempati oleh hal-hal kenapa pakai kayu nangka? Nah di sini kita ambil falsafah. Kalau kita ambil ke surat Al-Imran 187 bahwa semua yang berjiwa akan mati. Jadi makna di sini kita orang-orang hidup harus ingat mati sehingga kita mempersiapkan sebelum mati itu kita harus menyiapkan bekal ke alam akhirat baik ibadahnya seperti apa. Kenapa nangka? Kalau bahasa Sunda nangka itu dekat-dekat ke nangkara balik istilahnya. meninggal. Ya. Kalau udah ada paribahasa Sunda kan orang yang sudah meninggal itu udah nangkara balik. Terus itu kan kakinya juga ada 17. Iya. Saya juga belum bilang belum menghitung 17 waktu sholat tadi sehari. Terus dari bambu itu kan bahasa Sundanya awi Awi. ya. Ada yang mengatakan awi itu asal wiwitan, kita asal dari Allah, kita juga akan kembali ke Allah. Kita jadi seperti ini itu proses saja dari Allah dilahirkan ke dunia pakai cukang lantaran ibu bapak, lalu nanti akan kembali lagi mati. Nah, seperti ini bumi alit ini. Bumi itu kan tanah lemah kecil. Kita nanti kalau meninggal tidak akan di rumah ya paling 2 meter ke semeter. Iya. Ini maksudnya maknanya seperti itu. Kenapa dari awi selain asal wiwitan yang namanya awi itu tumbuh di mana-mana, gampang dipeliharanya, dibikin bahan bangunan gampang. Dan pohonnya itu lurus, tidak ada cabang. Jadi kita beriman kepada Allah. Ulah ngaran cabang, orang Sunda bilang harus lurus. Apa namanya? Alif. Lurus. Tapi untuk menuju hal seperti itu banyak renteng-renteng, regang-regang awi. Jadi untuk menjadi pelaku hidup yang benar itu banyak godaan di dalam renteng mana. Kemudian ada peribahasa Indonesia mengatakan bahwa di mana bumi dipijak di situ langit dipijak. Jadi kita di mana-mana harus bisa hidup, jangan pilih-pilih. Kemudian ada istilah bambu itu kalau dibikin jembatan namanya cukang lantaran. Penyebabnya kita kan lahir via ibu bapak, cukang lantarannya ibu bapak. Kemudian kalau bambu dibikin suri mengeluarkan suara yang merdu. Jadi kita ngomong juga sama orang harus baik, membuat orang yang mendengar itu enak maknanya. Tapi kalau bambu itu dipakai alat, misalkan
jahil sama orang ada paribasa rahut hinis. Hari hinis teh kulit bambu yang nanti kalau sakit, kalau luka kalau keiris sama hinis sakit gitu. Jadi jangan sampai bisa menyakitkan hati orang. Makna satu itu kenapa pakai bambu. Kemudian di bumi alit juga ada pintu doa yang setiap itu ada 20. Itu juga bermakna. Ada 20 bermakna. Sifat 20. Tahu sifat 20? Cari nanti sifat 20 apa. Kalau menerangkan itu nanti. Iya, iya. Bahasanya. Nah itu yang namanya doa. Yaitu terdapat yang terbuat dari injuk. Ini kenapa menggunakan injuk? Mungkin orang tua pada jadi ya, dan hidup awet. Ya, ada hidup yang kemudian hidup itu kan dari pohon kaum, pohon kaum itu kan gunanya banyak sekali. Jadi mengingatkan bahwa jadi orang itu kan berguna. Kemudian ada juga ya satu lagi ada yang namanya talahab. Talahab itu bambu yang dibelah dua, terus dibulak balik yang satu aja. Ini yang satu aja. Nah, itu namanya talahab. Itu tuh fungsinya buat apa? Jadi kalau air hujan turun, itu nanti buangannya lewat ke sini. Jadi nggak bocor ke. Jadi nggak ada yang penting pakai talahab. Nah, guys, jadi inti dari Bumi Alit Kabupaten ini dibangun itu awalnya mencakup dari sejarah Islam. Dan di sini kita tidak boleh menceritakan semuanya karena ada larangannya. Mungkin segitu aja yang bisa kami sampaikan ya, Lip ya. Semoga kalian sehat selalu. Salam. Waalaikumsalam.